Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini saya langsung akan menyampaikan firman Tuhan karena ini adalah seri terakhir di minggu terakhir. Bapak Ibu dibimbing oleh firman dan dipimpin oleh roh. Jadi roh Tuhan yang dimaksud Bapak Ibu. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini, ayat pamungkas kita dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama, 2, 3. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita harus belajar untuk menyerahkan diri di bawah pimpinan roh Tuhan. Karena kalau kita sudah menyerahkan hidup kita dan memutuskan setiap hari untuk hidup dalam pimpinan roh Tuhan, maka kita akan tidak menuruti keinginan daging. Jadi kita ada waktu mungkin berhari-hari ya dalam beberapa waktu kehidupan kita mulai pelan-pelan lepas dari yang namanya keinginan daging. Karena keinginan daging ini menuju kepada kebinasaan, tetapi keinginan roh menuju kepada hidup yang kekal. Nah, keinginan daging dan keinginan roh ini berlawanan, sama-sama katakan berlawanan. Mereka bertentangan, tidak saling koneksi ya. Jadi kita harus tahu dan kita membedakan bagaimana kita memilih untuk tetap mengikuti keinginan roh dan tidak mengikuti keinginan daging. Karena barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita adalah milik Yesus dan kita wajib berusaha bersama-sama untuk meninggalkan keinginan daging yang adalah hawa nafsu di dunia. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita tahu kita milik Kristus, maka kita akan berusaha hidup oleh roh. Dan hidup kita harus dipimpin juga oleh roh Tuhan. Tadi pagi spill sedikit ada 3 poin. Yang pertama hidup oleh roh adalah gaya hidup yang terus menerus taat kepada Tuhan. Ini menunjukkan perintah untuk terus menerus bukan sesekali. Bukan saat saya mau taat, saya taat. Bukan saat waktunya saya kepingin beribadah, saya beribadah. Bukan waktunya saat saya mau persembahan, saya persembahan. Atau saya lagi ingin persembahan, tetapi hidup yang seturut dengan roh Tuhan adalah hidup dalam terus-menerus ketaatan. Bukan sesekali, bukan on off, tapi on terus. Ini dibutuhkan konsistensi, menjalani kehidupan sehari-hari yang mana seluruh aspek hidup kita diarahkan oleh Roh Kudus. Jadi bukan keinginan dunia yang mengarahkan kita, bukan nafsu dunia yang mengarahkan kita, tetapi roh Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita. Seperti saya bilang tadi pagi bahwa mulai Senin besok, semoga tidak ada kendala lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan memulai doa pagi. Tapi doa paginya langsung live recording ya. Jadi pasti fales suara saya ya, ada fales-falesnya suara saya Bapak Ibu. Tapi kita mulai belajar untuk berdoa lagi kembali, membangun kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan goal saya adalah nanti pada hari Sabtu, tiap Sabtu entah jam berapa itu ada live streaming YouTube di mana saya pakai dari rumah Bapak Ibu supaya kita sama-sama beribadah terus mengisi kehidupan kita. Ya, bukan sekedar hanya mengalami di gereja, namun sadar menaruh hidup kita setiap hari di bawah bimbingan firman Tuhan. Jadi bukan hanya pada saat hanya momen-momen di gereja, KKR, ibadah seperti ini, kita manggut-manggut, kita amin-amin, kita merasa gemetar, kita bisa berbahasa roh, bahkan kita bisa bernubuat, tapi di luar gereja kita nggak tunduk akan firman Tuhan, itu sama saja.
Jadi hidup di bawah pimpinan Roh Tuhan adalah hidup yang mau dibimbing oleh firman Tuhan setiap hari. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya adalah hidup dalam hubungan intim dengan firman Allah. Artinya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita menyadari kehadiran Roh Kudus bukan hanya momen-momen pribadi, momen-momen rohani, tapi semua dilakukan karena keputusan kita setiap hari untuk menaruh hidup kita di bawah pimpinan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Setiap hari Bapak Ibu harus kita ingatkan diri kita, sama-sama kita mengingatkan keputusan-keputusan yang kita ambil, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, poin yang kedua tadi pagi adalah Roh Kudus dan daging itu berlawanan. Sama-sama katakan 2, 3. Roh Kudus dan daging itu berlawanan. Keinginan daging ini dorongannya kuat dari dalam. Kalau keinginannya belum diperbaharui, maka yang ditimbulkan adalah dosa. Karena keinginan manusia ini mencerminkan karakternya dia ya. Dan semua keinginan yang belum diperbaharui di dalam Tuhan, ujung-ujungnya adalah dosa. Karena daging bukan hanya berbicara secara tubuh fisik, tetapi nature manusia yang memberontak terhadap Allah. Jadi kita tahu bahwa daging ini alamiahnya itu tidak suka dengan kehendak Allah karena selalu berbuat dosa. Tetapi roh itu kuat, makanya keinginan daging dan keinginan roh ini berlawanan. Makanya kalau Bapak Ibu pikirannya hanya duniawi, hanya kebutuhan jasmani tanpa memperhatikan tubuh roh, maka kita mudah dan gampang untuk masuk dalam dosa. Ya, Roh Kudus mendorong kita kepada kekudusan Tuhan, tetapi daging membawa kita kepada pemberontakan. Pemberontakannya sangat simpel dengan cara kita tidak menaati firman Tuhan. Kita punya keputusan mau berdoa apa enggak nih hari ini. Cuma itu saja, terus kita bilang udah deh enggak doa, itu sudah salah satu contoh kita memberontak kepada Allah lewat perkara keinginan daging dan keinginan roh. Selanjutnya kesadaran akan konflik batin ini justru menolong kita untuk kita bisa berjaga-jaga dan kita harus disiplin rohani. Sama-sama katakan disiplin rohani. Hanya melalui firman dan doa. Disiplin rohani ini tidak disuruh-suruh, tetapi timbul dari kesadaran pribadi. Sama-sama katakan timbul dari kesadaran pribadi. Bapak Ibu makan disuruh apa karena sudah sadar bahwa kita perlu makan? Kalau anak kecil belum sadar dia perlu makan, betul ya? Dia harus dikasih makan, dia diperintahkan makan. Tapi kalau kita sudah dewasa, kerucuk, enggak lah. Karena kita butuh, kita sadar secara pribadi, maka kita makan. Dan kita harus mencapai level seperti itu, kalau orang yang sudah dewasa rohani, dia butuh yang namanya disiplin rohani melalui firman dan doa. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga adalah dipimpin oleh roh, berarti dikendalikan oleh kasih. Sama-sama katakan 2, 3. Dipimpin oleh roh berarti dikendalikan oleh kasih. Menerima pimpinan secara aktif dan terus menerus dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus mengintervensi, mengambil alih hidup kita, secara otomatis kita harus menyerahkan dulu. Ya, karena ada ayat berkata Yesus itu mengetuk pintu. Kalau kita membukakan dia pasti masuk. Yesus bukan rampok Bapak Ibu, dia ketuk pintu. Jadi kalau orang sudah dewasa rohani, dia tahu bagaimana caranya hidupnya harus bertumbuh di dalam roh, maka dia harus setiap hari membukakan pintu supaya Roh Kudus memimpin hidupnya secara aktif dan tidak putus nyambung. Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran yang bukan hanya simbolik atau legalistik, tetapi Roh Kudus itu memimpin kita berdasarkan kasih yang sejati, karena kasih Allah kepada kita. Jadi kita tahu kenapa kita menyerahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dari apapun, amin. Kenapa kita setia, kenapa kita taat, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, sampai rela mengorbankan dirinya untuk kita, amin Bapak Ibu. Dan setiap keputusan, sikap, perilaku yang kita bentuk oleh pimpinannya dibentuk oleh pimpinan Roh Kudus,
bukan karena tekanan eksternal dari orang lain, dari peristiwa apapun itu, namun karena dari kesadaran pribadi yang disiplin rohani itu membentuk transformasi, perubahan batin lewat firman Tuhan. Jadi, kalau kita sadar akan kedewasaan rohani kita sadar akan pentingnya kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka setiap hari yang kita lakukan adalah menggeluti firman Tuhan, berdoa, terus seperti itu merenungkan firman Tuhan serta melakukannya taat di bawah pimpinan firman Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan. Sama-sama katakan mengalami perubahan. Jadi bukan orang lain yang mengubah kita, tetapi firman yang mengubah kita. Sudah ditunjukkan oleh film Sore. Ada yang udah nonton film Sore di Ibadah 2 ini? Udah nonton ya? Film Sore itu berusaha untuk mengubah orang lain, namun gak bisa. Ya. Tapi saya masuk ke dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa mengubah orang lain, termasuk suami kita, pasangan kita, istri kita, atau anak kita, atau orang tua kita. Yang mampu mengubahkan hanya firman Tuhan. Yang dibaca setiap hari dan berdoa setiap hari, tunduk taat di bawah pimpinan Roh Tuhan. Pasti hidupnya akan diubahkan. Yang setuju katakan, amin. Yang keempat sekarang, yang baru Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan di ibadah yang kedua ini. Kita baca sama-sama, 2, 3. Hidup yang dimiliki Kristus adalah hidup yang menyalibkan daging. Milik Kristus berarti menyalibkan daging. Kata milik berarti tindakan yang dilakukan secara final saat kita percaya kepada Dia. Milik dan menyalibkan. Saat kita berkata aku milikmu, otomatis kita sudah meninggalkan kedagingan kita. Hidupku tidak lagi sama seperti yang dulu. Artinya kita sudah berpaling dari kehidupan yang lama. Fokusnya bukan dunia lagi, tapi fokusnya berubah kepada Kristus. Tujuannya bukan lagi memperkaya diri, membuat diri berhasil, tetapi tujuannya supaya Yesus dimuliakan atas hidupnya. Amin Bapak Ibu. Jikalau dalam pekerjaan kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh, entah kita bisnismen, kerja sendiri atau ikut orang, saat pekerjaan usaha kita berhasil, maka yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi tujuannya, fokus utamanya sudah Yesus, karena bekerja adalah juga melayani. Saya dan Viko bekerja di gereja ini, kami pun melayani di gereja ini. Jadi bekerja dan melayani ini adalah seperti dua sisi mata uang ya, saling terikat. Dan kita harus yakin percaya pekerjaan apapun yang kita lakukan, kiranya Tuhan dipermuliakan atas kita. Jadi milik Kristus menyalibkan daging berarti menolak otoritas penguasaan daging atas hidup kita dan membiarkan daging itu mati secara perlahan dalam hidup sehari-hari. Ini yang saya dapat dari seorang pastor senior bernama Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti. 2016-2015 beliau berkata, salah satu cara supaya kita bisa mematikan daging adalah berusaha untuk puasa. Karena puasa bukan hanya menahan makan dan minum, menahan lapar dan haus sampean. Tetapi menahan untuk tidak melakukan perkara-perkara keduniawian dan difokuskan kepada firman Tuhan dan penyembahan. Yang ini belum saya keluarkan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, enggak ada cara lain. Ada beberapa gerakan akhir-akhir ini, orang-orang dewasa memiliki gerakan untuk meninggalkan smartphone. Mereka kembali kepada handphone-handphone yang sederhana, karena mereka tahu bahwa smartphone ini bisa merubah hidup mereka yang dulunya baik menjadi enggak baik. Saya sedang fisioterapi di Surabaya hampir setiap hari. Ya karena mumpung di cover asuransi. Ya kemarin sebelum ke Waingapu tiap hari capeknya minta ampun. Tapi mulai minggu ini saya seminggu 3 kali Bapak Ibu. Dan ada satu dokter yang lebih muda daripada saya, ya otomatis lebih pintar ya, namanya juga dokter Bapak Ibu. Ya, dia ngobrol-ngobrol sama saya. Dok, IG-mu apa?
tak add ya, kita berteman di IG. Dia bilang, saya sudah menonaktifkan IG. Loh, si muda loh, si umur 32 kok gak main IG. TikTok sudah dinonaktifkan. Pacebuk, Facebook sudah juga tidak. Saya hanya menggunakan WA. Saya tanya dong alasannya, masih muda, dokter, masa gak bermedia sosial? Saya tanya, kenapa kamu gak bermedia sosial? Karena dia lebih muda, saya panggil kamu. Bagi saya, handphone menyita banyak waktu saya. Mana mungkin dia kasih kabar Bapak Ibu, ini kabar yang bagus untuk kita. Dia seorang dokter spesialis, dia mau ambil spesialis yang kedua, ini luar biasa, dia suka sekolah. Bro, saya 6:30 itu keluar dari rumah untuk pergi ke rumah sakit yang pertama. Sampai jam 10, saya keluar dari rumah sakit yang pertama, saya harus ke rumah sakit yang kamu datangi sekarang. Sampai jam 2, terus saya pulang ke rumah, jam 3 saya harus buka praktek. Sampai jam 7 malam. Jam 7 malam saya harus juga ke rumah sakit yang ketiga sampai jam 10. Hara, 12 jam lebih dia keluar rumah. Dia bilang, selain media sosial menyita waktu saya, nggak ada manfaat untuk saya. Wow, berani dia bilang seperti itu. Kamu yakin? Iya. Terus saya tanya, kamu setiap hari hidupmu kayak gini? Enggak dong. Senin sampai Jumat aku ngebut kayak gini, karena dia Katolik. Sabtu saya mulai istirahat, kadang Sabtu sore, atau Minggu saya pasti ke gereja. Dokter aja kerjanya mati-matian Bapak Ibu. Lah kita tidur-tiduran kerjanya. Makanya orang bilang, dokter yang mesti kaya, loh gak lihat kerja nih. Saya tanya dokter yang lain, dokter juga kerja yang sama. Oh ya, saya tiga rumah sakit, kan maksimal 3 rumah sakit. 3 rumah sakit, masih buka praktek? Iya buka praktek, bodoh 12 jaman. Pak Mas Odi ini kan 12 jam ini kayaknya, lebih mungkin ya. Tapi dia tahu kapan waktunya beribadah. Sabtu saya sudah mulai gak mau kerja lagi, separuh hari mungkin. Atau bahkan ada yang di cancel sudah kemarin katanya, saya mau Sabtu dan Minggu untuk Tuhan dan untuk keluarga. Dia bilang seperti itu. Karena dia pikir kedagingan ini berbahaya bro. Dia hanya fokus pekerjaan, fokus bikin klinik yang lebih besar, karena dia tahu banyak orang yang berduit, gak punya uang, butuh disembuhkan. Ini dokter lebih mulia daripada pendeta kayak aku Bapak Ibu. Luar biasa ini orang masih muda. Nah, itu kita juga tahu ya sama-sama ya. Mereka yang memiliki uang, mereka yang memiliki fasilitas, mereka berusaha untuk pelan-pelan mematikan gaya hidup duniawi supaya mereka bisa fokus pada pekerjaan dan pada keluarga dan firman Tuhan. Dia bilang gini, aku seperti ini, itu semua karena Tuhan. Wih, jarang-jarang dokter ngomong gitu. Ya iyalah. Kamu tahu nggak dia cerita Bapak Ibu? Kamu tahu nggak ada beberapa teman dokter saya yang masih muda, sudah mulai kena sakit. Bahkan senior saya, dokter spesialis, kena stroke. Saya langsung tanya, ya dokter kena stroke ya? Akeh, dia bilang gitu. Wih, saya bilang gitu, ngeri Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jangan dibuat alasan, dokternya kena stroke, Danio, aku loh nggak boleh gitu loh ya, nggak boleh buat gitu ya Bapak Ibu. Mematikan daging bukanlah sesuatu yang instan, tetapi bagian dari proses pengudusan. Sama-sama kita baca ini, 2, 3. Mematikan daging bukanlah sesuatu yang instan, tetapi bagian dari proses apa? Pengudusan. Setelah kita diselamatkan, kita yakin percaya kita diselamatkan, amin. Ada proses selanjutnya untuk menjadi serupa dengan Yesus. Yaitu dalam proses ini salah satunya adalah proses pengudusan. Kita pelan-pelan mematikan daging kita karena menjadi milik Kristus bukan hanya status tetapi komitmen untuk mematikan hawa nafsu melalui kekuatan Roh Tuhan, Roh Kudus dan kebenaran firman. Amin. Jadi kita tahu kalau kita milik Kristus kita harus memiliki komitmen Tuhan, tolong supaya saya tidak hidup dalam kedagingan saja
dan saya hidup dalam kekuatan roh dan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kedagingan bukan seperti Mas Didik atau kakak saya yang tidak pernah makan daging. Jadi waktu saya ajak dia makan daging, dia bilang ke orangnya, ayo Pak ikut makan sama saya. Mau pilih daging apa? Dia bilang apa Pak Ibu? Saya tidak kedagingan. Saya langsung mikir, maksudmu apa? Aku kan gak makan daging bro. Oh iya. Tapi dia selewatkan, saya tidak kedagingan. Seperti itu ya. Nah di sini firman Tuhan dikatakan kita harus memiliki komitmen untuk mematikan hawa nafsu. Satu-satunya cara adalah kita hidup dipimpin oleh roh Tuhan dan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Gak ada lagi caranya, tidak ada lagi formulanya, cuman itu saja. Semua fokusnya kepada Tuhan. Yang kelima, yang terakhir adalah menyerahkan kehendak kepada pimpinan roh. Sama-sama katakan 2, 3. Menyerahkan kehendak kepada pimpinan roh. Pimpinan ini berbaris seirama mengikuti garis yang ditentukan seperti barisan militer. Makanya kan Rasul Paulus pernah ngomong ya, kalau seorang prajurit mau berkenan di hadapan tuannya, maka dia tidak pernah menoleh ke belakang, dia nggak ngurusi yang belakang. Salah satunya adalah juga mengikuti garis yang ditentukan oleh pimpinannya. Bapak Ibu pernah melihat TNI barisnya Bagong? Tahu Bagong Bapak Ibu ya? Masih habis ini kan 17 Agustus ya. Bagong itu gimana? Nah, kanan-kanan, kiri, ini Bagong. Pernah lihat TNI Bagong gini? Saya dulu SD diajari Bagong. Tapi TNI itu kalau berbaris seirama, betul? Mereka ngangkatnya berapa derajat, mereka harus dilatih ini. Hiski pas skip, boleh lagi? Enggak usah ya. Jadi Hiski dumane paling ganteng, paling tinggi gini. Enggak boleh, harus seirama. Ini berapa derajat ngangkatnya. Sama dengan kita pun saat dipimpin oleh roh, maka kita akan mengikuti garisnya Tuhan. Bukan kita, maaf kata, memperkosa firman kepada hidup kita. Mana ayatnya? Kan ayatnya enggak ngomong kayak gitu dan lain-lain. Padahal firman Tuhan sudah sesuai, sudah digariskan, sudah dikatakan, kita tinggal ngikutin. Namun karena kepintaran kita, kelicikan kita enggak ngikutin lainnya Tuhan. Ini harus dijadikan sama. Bukan berarti orang Kristen itu model rupanya sama, warnanya sama, bukan. Tetapi gaya hidupnya sama. Ngikuti pimpinan roh. Yang setuju katakan, amin. Ini menunjukkan adanya keselarasan, disiplin dan tunduk pada otoritas roh, bukan semaunya sendiri. Nanti 17 Agustus ada Paskib, hari Minggu. Coba dilihat, adakah dari mereka yang semaunya sendiri? Belok kanan, gerak. Ada yang belok kiri Bapak Ibu? Kira-kira? Hormat, gerak. Ada yang gak hormat kira-kira Bapak Ibu? Enggak bisa. Hidupnya harus seturut dengan otoritas roh dan bukan semaunya sendiri. Bukan karena ini aku, ya sudah toh. Orang gak perlu tahu apa yang aku lakukan, toh pun ini tubuhku, ini keuanganku, ya ini apa yang aku capai, apa yang aku miliki, ngapain orang lain ngurusi aku? Enggak seperti itu. Hidup kita harus diselaraskan antara kehendak atau langkah kita dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita yang menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya mobil, ada yang namanya treatment spring balancing. Kalau mobil setirnya sudah mulai geter, gak enak, atau dibiarin mulai nganan atau ngiri, itu sudah waktunya spring balancing. Betul maksud dia? Nah, spring balancing ini bukan alat yang ngikuti ban, tetapi ban, sumbu bannya harus mengikuti alat. Betul maksud dia? Kalau alatnya rusak, ya sudah, hasilnya juga pasti error. Tapi ini bukan berbicara tentang spring balancing, yang alatnya bisa rusak. Ini adalah kita menyesuaikan hidup kita, menyelaraskan hidup kita dengan aturannya Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Kita tuh menggok-menggok Bapak Ibu, belok-belok cara pikirnya, cara pandangnya, cara ucapnya, perilakunya. Kita itu belok-belok.
Kita hanya bisa diluruskan melalui firman dan kehendak Tuhan saja. Ukurannya pasti, standarnya adalah Tuhan, bukan yang lain. Ya, kemarin cerita sedikit Bapak Ibu, saya dari Waingapu ke Waiku Babak atau apa itu 4 jam perjalanan, harusnya 5 jam. Karena jalannya itu, saya pernah ke Toraja itu kadang lurus, berapa kilo baru belok, berapa kilo baru belok. Kalau yang kemarin dari Waingapu, dari Sumba Timur ke Sumba Barat, itu cuma berapa meter belok. Belok. Saya ngomong sama mempelainya, karena yang nganterin saya kan mempelai. Bro, lebih pelan bisa. Kak, dia bilang gitu. Lebih pelan lagi, bisa nyampe pagi gitu. gitu. Akhirnya dia tancap, belok-belok. Saat kami dibawa belok-belok, mabuk Bapak Ibu. Saya bilang, ngerti enggak? Kamu kan hidup di Surabaya lama. Ya toh? Kita kalau di Surabaya ke Pandangan Pak Toluk mek lempeng gitu. Saat kita dibawa belok-belok ngeluh nasi awak dewi, saya bilang gitu. Sama dengan kita, saat kita hidupnya belok-belok, kita mau diluruskan, maka kita bisa ngeliyeng Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa dengan hal yang lurus, kita terbiasa dengan hal yang berkelok-kelok. Kalau hidup kita mau diluruskan dan diselaraskan dengan firman Tuhan, maka siap-siaplah ada korban yang harus kita keluarkan. Ketidaknyamanan, hal-hal yang menurut kita baik padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti akan terlepas. Dan itu butuh waktu. Tadi kan saya katakan kita butuh waktu. Manusia ini tidak bisa instan. Kita nggak bisa langsung ngomong ke pasangan kita, dari dulu mama itu enggak pernah berubah ya. Dari anak pertama sampai sekarang anak ke-7. Wah ini anak Bapak Ibu. Loh saya menemukan loh di sana itu. Umur 37, anaknya 7. Mungkin Mas Odi mau balap mereka. Masih umur berapa Mas Odi? Umur 37, anaknya berapa tadi? 7. 2 kembar cowok. Yang kecil-kecil 5 cewek semua, luar biasa. Jadi kalau mau coba-coba anak yang ketiga bisa cewek itu ya. Jadi 5 cewek, lek si cilik saya lucu ya. Boleh saya gede Bapak Ibu, lucu-lucu gitu. Sampai mana tadi ya? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita mengerti tentang firman Tuhan bukan masalah umur kita, bukan masalah status kita, tapi masalahnya adalah hati kita, hidup kita yang harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena hidup rohani bukan emosionalisme. Tahu emosionalisme ya? Emosi. Lagi denger lagunya Hillsong. Haleluya, yes, amin, amin. Yang gereja, yes, amin, amin. Wah, kamu rohani banget. Iya, saya habisnya berkati, denger lagunya Hillsong, Planet Shakers, denger lagunya ST12 gitu ya. Nangis-nangis di gereja, emosi. Habis itu mau denger sound horok yang akan diselenggarakan karnaval habis ini. Yang gereja sudah mulai ngolek-ngolek saya ngorok-ngorok Bapak Ibu. Hidupnya rocker. Enggak. Hidup rohani itu bukan berdasarkan emosi kita, tetapi hidup menyerahkan kepada Tuhan, teratur dengan Roh Kudus itu hanya melalui pimpinan firman Tuhan. Dan itu setiap hari. Bukan lagi enak hidupku, lagi tenang, aku bisa doa nih. Bukan lagi dapat berkat hari ini mau baca firman, kayaknya aku lagi kepingin sesuatu deh. Baru doa, baru baca firman. Itu namanya hidup dalam keadaan yang emosionalisme. Tapi kalau orang mau teratur hidupnya, setiap hari keadaan apapun, dia akan bangun dirinya. Dia akan sadar disiplin rohaninya, karena dia adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Sama seperti kita makan tadi, kita butuh makan, tanpa disuruh kita pasti cari yang namanya makanan, betul? Kalau masih disuruh-suruh artinya kita belum dewasa, seperti anak kecil dan kita tidak hidup dalam kedewasaan rohani dan tidak teratur dalam hidup rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya flashback. Poin keempat,
kita baca sama-sama hidup dimiliki, 2, 3. Hidup yang dimiliki Kristus adalah hidup yang menyalibkan daging. Saya masih ingat cerita dulu gereja ini, pada saat ada orang meninggal pertama, diserukan di seluruh kampung, bahwa orang Kristen kalau mati dipetenteng. Tahu dipetenteng? Orang Kristen kalau mati makamnya disalib gini Bapak Ibu. Enggak, bukan disalibkan terus artinya Bapak Ibu kita taruh di situ ya. Bukan seperti ini. Tapi tindakan yang kita lakukan saat kita percaya kepada Kristus, kita harus belajar untuk menolak otoritas daging dan membiarkan daging itu mati secara apa? Perlahan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, ingat film sore kemarin bolak-balik, kamu nggak berubah ya. Kita mulai dari awal, betul ya saya? Kan nggak bisa, aku nggak bisa langsung lepas dan lain sebagainya. Tapi kalau firman yang mengubahkan, maka bisa langsung lepas. Itu saya yakin percaya Bapak Ibu. Mematikan daging bukanlah sesuatu yang instan, tetapi bagian dari proses pengudusan. Menjadi milik Kristus bukan hanya status, tetapi komitmen untuk mematikan hawa nafsu melalui kekuatan Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Jadi doa dan baca itu seperti kita makan dan minum. Adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Amin Bapak Ibu, jangan hanya berdoa pada saat mau makan saja. Tapi bangunlah mesbah doa kita secara pribadi dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyerahkan kepada kehendak pimpinan roh. Kita baca sama-sama 2, 3. Menyerahkan kepada kehendak pimpinan roh. Ingat ini ada berbaris seirama mengikuti garis yang sudah ditentukan oleh barisan militer. Seperti barisan militer menunjukkan keselarasan, disiplin dan tunduk otoritas roh bukan semaunya sendiri. Ya, ini yang sudah mau lulus SMA nih. Kita ada 2 orang nih, satu Esra, satunya Hizki. Ya, kita doakan mereka menjadi orang yang diberkati Tuhan sesuai cita-cita mereka. Amin. Ya, kalau Esra kemarin ikutnya jadi apa? Anak buahnya Erick Thohir gitu ya. Ya, kalau Hizki kepingin jadi anak buahnya Sigit Listio. Ya, Kapolri. Anak buahnya Kapolri. Saya bilang, kalau kamu gak jadi polisi, kamu jadi anak buah Kapoldur. Kepala polisi tidur. Hizki mulai belajar untuk disiplin, mulai lari dari kenyataan. Oh enggak ya, mulai lari, mulai renang. Ya, nanti kalau mau renang sama Marquez dan adiknya itu mana tuh, itu bisa renang tiap hari itu. Harus disiplin, tunduk pada otoritas, enggak semaunya sendiri. Hidup yang diselaraskan antara kehendak atau langkah kita dengan kehendaknya Tuhan. Firman Tuhan itu sudah paten, kita tinggal melihat, mengikuti aturannya. Kita yang menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Hidup rohani bukan emosionalisme, tetapi penyerahan teratur kepada Roh Kudus yang menuntun melalui firman. Pemain musik bisa masuk. Bapak Ibu, di seri yang terakhir ini kita dapat sesuatu yang pengingat yang baru ya. Atau pengingat ini menjadi refresh bagi dalam hidup kita. Bahwa saat kita mau dibimbing oleh firman dan hidup di bawah pimpinan roh, maka itu adalah keputusan setiap hari. Sama-sama katakan keputusan setiap hari. Dan kalau kita lakukan itu secara rutin, secara disiplin setiap hari, maka tubuh roh kita akan makin kuat sehingga kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi dari awal sampai yang terakhir ada 5 poin. Yang pertama adalah hidup oleh roh adalah gaya hidup yang terus menerus, amin. Yang kedua kita baca sama-sama 2, 3, Roh Kudus dan daging itu apa? Berlawanan, gak bisa satu. Yang ketiga 2, 3, dipimpin oleh roh berarti dikendalikan oleh kasih. Yang keempat, hidup yang dimiliki Kristus adalah hidup yang menyalibkan daging. Yang kelima, menyerahkan kehendak kepada pimpinan roh. Bapak Ibu Saudara yang ikuti ibadah 1 sampai ibadah yang kedua ini ada 5 poin. Tapi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah 2 sudah ada 2 poin dan kalau mau dihafal, direnungkan bisa ngikuti buka lagi live streaming YouTube-nya. Supaya kita sama-sama berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.
Karena kita yakin kita sudah diselamatkan dan tahap selanjutnya adalah serupa dengan Kristus, segambar dengan Dia melalui kehidupan kita setiap hari. Saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita.